Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dulu penduduk Madinah yang terdiri dari ragam suku, etnis dan lintas agama, ratusan tahun lamanya mereka saling berseteru satu dengan yang lain. Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, perseteruan itu berakhir berganti menjadi persaudaraan yang indah. Hubungan antar sesama pemeluk satu agama, hubungan antar satu agama dengan agama yang lain, hubungan satu warga negara dengan warga negara yang lain yang berbeda etnis, suku, selesai tidak lagi jadi persoalan karena mereka sepakat menjadi dirinya sebagai bagian dari warga Madinah. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi sekelompok orang Yahudi Ahlul Kitab. Mengapa? Sebab mereka memang orang yang pintar memanfaatkan situasi konflik. Kalau ada konflik, pasti ada proyek. Mereka paling jago membuat perpecahan antar umat manusia. Lagi ayam-ayam dia bikin hoak, di sini bikin hoak, di sana bikin hoak, di mana-mana. Akhirnya berseteru dan kemudian perang. Akhirnya mereka dapat proyek adu domba. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tatafarraqu. Berpegang teguhlah kamu, ikatkan diri kamu semua, hai orang-orang yang beriman pada tali Allah, jangan berpecah belah. Ikhwatul iman, ayat ini sudah dimulai oleh dua ayat sebelumnya. Ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minallazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati segolongan orang-orang ahlul kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah beriman. Statusnya masih muslim, statusnya masih mukmin. Kenapa bisa dianggap kafir padahal lisannya masih mengatakan beriman dan hati mengatakan bahwa saya orang beriman? Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang muslim boleh saja KTP-nya Islam, boleh saja solatnya Islam, cara Islam, boleh saja hajinya cara Islam, boleh saja namanya Islam, ngakunya Islam, tetapi di hadapan Allah dia bukan lagi muslim, dia kafirin. Kenapa? Karena dia memusuhi sesama umat Islam. Dari mana pelajarannya? Fariqam minallazina utul kitab, sekelompok orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab mereka asalnya satu agama, tetapi mereka saling menuduh sesat antara yang satu dengan yang lain. Kitab sucinya sama, ajarannya sama, Tuhannya sama, pengakuannya bahwa akidahnya sama, tetapi ternyata antara yang satu dengan yang lain saling mengkafirkan dan saling menuduh sesat. Akibatnya, walaupun mereka melakukan ibadah secara keislaman, keyakinan keislaman, tetapi sikap akhlak mereka terhadap sesama umat Islam sudah mengkafirkannya, maka satu di antara dua pilihan, yang kafir, yang dikafirkannya, atau yang mengkafirkannya. Lalu Allah bertanya, bagaimana kamu kembali menjadi orang kafir, wahai orang-orang yang beriman? Wa antum alaikum ayatullah, ayat-ayat Allah dibaca di tengah-tengah kamu. Wa fikum rasuluh, rasulnya masih hidup di tengah kamu. Qur'annya masih ada, hadisnya belum dihapus.
bagaimana kamu menjadi kafir? Maka siapa mengikatkan diri pada tali Allah, yaitu persaudaraan sesama umat Islam, dia yang telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, orang-orang ahlul kitab tidak ingin kedamaian itu terus berlanjut berada di tengah umat Islam. Lalu segala cara mereka lakukan supaya kedamaian kehidupan masyarakat Madinah itu hancur kembali. Allah ingatkan, ingat waktu kamu dulu saling bermusuhan satu sama yang lain, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah jinakkan hati kamu, fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana, dari yang tadinya saling bermusuhan, saling berseberangan karena perbedaan etnis, suku dan lain sebagainya, kamu jadi bersaudara. Wa anqazakum minha wa kuntum ala safa hubratim minan nar, kamu telah berada di tepi jurang neraka, kami selamatkan, Allah yang selamatkan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tapi sebenarnya ini sudah prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prediksi Al-Quran mengisyaratkan, Rasul sendiri sudah mengatakan, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Masya Allah. Yahudi cuma 71, Nasrani 72, umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua yang 73 golongan masuk neraka, illa wahida, kecuali hanya satu golongan. Siapa yang satu golongan? Ma adna alaihi wa ashabihi, yaitu orang-orang yang hidupnya menempuh jalanku dan jalan para sahabatku, cara hidupnya seperti aku dan sahabatku. Banyak para ulama menafsirkan macam-macam tentang hadis ini. Ada yang mengatakan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ada mereka mengatakan mereka yang selamat tidak pakai bid'ah. Tapi kalau kita tangkap pesan ayat tadi, yang dimaksud ma'ana alaihi wa ashabi adalah orang yang dalam hidup beragam dan bermasyarakat seperti yang pernah aku lakukan bersama para sahabatku. Aku dan sahabatku biasa berbeda pendapat. Para sahabatku tidak selamanya satu pendapat, tetapi dalam perbedaan itu mereka senantiasa saling menghormati dan saling menghargai. Dalam keragaman itu mereka masih punya jiwa persaudaraan. Ikhwatul iman, jadi yang dimaksud dengan kelak di akhir zaman yang selamat siapa? Bukan kelompok ini, bukan kelompok itu, bukan aliran ini, bukan aliran itu, tapi siapa saja, kelompok mana saja yang menyadari bahwa keragaman adalah sebuah keniscayaan, bahwa perbedaan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, dan di saat yang sama mereka saling menghargai dan saling menghormati sesama umat Islam. Jadi bukan yang merasa benar sendiri. Siapa saja yang merasa benar sendiri, dia adalah termasuk yang 72 golongan. Aliran A merasa benar sendiri, menyesatkan yang lain, dia termasuk yang 72 golongan. Aliran ini hebat ibadahnya, aliran ini hebat ibadahnya, tapi menyesatkan yang lain, bisa jadi dia masuk 72 golongan. Maka Allah kemudian berfirman, berpesan di akhir kalimatnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kamu satu komunitas
yang menyerukan seluruh umat manusia untuk bersama-sama menegakkan kebaikan. Maksudnya apa? Ketika seluruh umat sedang berpecah belah, sedang gontok-gontokan hanya karena perbedaan mazhab, hanya karena perbedaan manhaj, termasuk hanya karena perbedaan pilihan calon presiden, gubernur, bupati, camat, kades, yang disebut khair adalah bagaimana menyadarkan mereka bahwa keragaman adalah hal yang biasa. Tetap bersatu karena sesungguhnya 1, 2, 3 dan 4 sebenarnya bagian dari kita semua. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, terus menyerukan kebaikan dan larang saudara-saudara berbuat mungkar. Jangan ada saling menyakiti dan saling menuduh sesat saudaramu. Semoga khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.